Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi. Gimana? Suasana santai-santai Perkutut udah dimandiin sore belum? hari. Perkutut, kambing, udah ngarit belum? Udah ngambil ngambil rumput belum, Bung Firdaus? Ya, masalahnya kita lahan terbatas ya. Kita kalau ngarit atau nyerang nanti lahan orang yang kita arit rumputnya begitu. Ah, Jadi eh, lahan hijaunya tidak ada, adanya juga ah, aspal sama tembok orang, Bung Meldi. Jadi agak sulit. Padahal kalau ah. melihara ternak kayaknya bagus ya, Cocoknya kalau sambil lahan apa? kayak gitu ikan cupang, Pak Firdaus. Cuma ikan cupang itu agak sulit, terus tidak tidak nggak ekonomis kali ya, nggak tahu juga, kecuali anak-anak SD yang suka ngadain cupang gitu. Butuh sales Ya, di ya setiap SD gimana. gitu ya. Butuh sepeda loh. Sepeda. Sekarang penyewaan apa namanya, lato-lato apa itu yang bunyi ketok-ketok-ketok gitu ya anak-anak, tapi udah mulai menurun kayaknya itu berisik. Bung Ya Bung Firdaus, Meldi, gimana ini? KPK udah mulai Ya nih sore yang panas ini. melihat mengukur-ngukur ya. Ini kayak ada teodolitnya Ya, KPK kan, ngukur-ngukur nih siapa ya yang teodolit ya kalau ya, kita ya di anak teknik eh, ya. jadi dia ngelihat nih kementerian-kementerian ini gimana nih, eh, mana yang matang, setengah matang atau udah sampai busuk gitu ya. Kita ingin lihat. Iya, Silakan, Bung dari Firdaus. saking nature-nya itu jadi busuk gitu. Ya, apa namanya, kalau kita bicara, tentu ya apa namanya, sekali lagi kalau kita bicara pencegahan korupsi, bicara penindakan korupsi gitu ya, karena mau tidak mau kesini tuntutannya juga semakin banyak, maka mau tidak mau KPK, kalau kita masih membahas KPK, suatu saat nanti kita akan bicara kejaksaan atau kepolisian atau Ya. peradilan gitu ya. Jadi kalau kita masih bahas KPK, maka mau tidak mau KPK yang sejak 2003 diberikan Hmm. mandat untuk sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, tidak Hmm. saja untuk penindakan tapi juga pencegahan, maka juga menjadi satu keharusan. Kira-kira KPK mengukur kira-kira capaiannya seperti apa sih gitu ya. Jangan sampai misalnya Hmm. anggaran setiap tahun puluhan, apa ratusan miliar atau bahkan berapa triliun misalnya gitu ya. Tapi KPK Hmm. masih sekitar 1 triliun gitu, kalau tidak salah, di bawah itu begitu ya. Gitu. Tidak ada hasilnya gitu. Jadi kita Hmm. harus ukur nih gitu. Dan kebetulan kalau kita berkaca dari yang di luar gitu ya, kita sudah punya CPI, Hmm. Corruption Perception Index gitu, yang dibangun oleh teman-teman Hmm. TI internasional. Itu juga salah satu barometer gitu ya. Kemudian yang kedua juga kalau kita lihat statistik juga sudah membangun semacam apa namanya, indeks perilaku korupsi ya, IPAK ya, Hmm. indeks perilaku anti korupsi, itu BPS yang melakukan. Jadi responnya banyak, hampir 100.000 lebih begitu ya gitu. Itu Hmm. juga melihat persepsi di tingkat grassroots, kira-kira persepsi anti korupsinya seperti apa. Nah, Hmm. kemudian KPK mungkin salah satunya dari itu gitu ya. KPK juga sejak 2007 membangun sistem apa namanya, SPI namanya. Kalau kita lihat dari 2007 kemudian dikembangkan lagi gitu ya, 2014, 2015, dan terakhir kalau kita lihat 2021, 2022 sistemnya sudah apa ya, sudah cukup baik lah begitu, Hmm. dan bisa mencakup semua kementerian lembaga di tingkat pusat dan juga pemerintah daerah gitu ya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sistem integritas ini atau SPI namanya, jadi nanti teman-teman bisa unduh atau lihat di dalam website di KPK, terutama di kanal jaga.id ya. Gitu. Ya. Nah, kita bisa lihat laporannya gitu ya, kemudian menilai-nilai kira-kira seperti apa. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya apa sih yang mau dilihat dalam sistem penilaian integritas ini gitu ya. Yang Hmm. dilihat itu pertama dari sisi persepsi. Jadi ada dua, sisi persepsi dan pengalaman, atau tiga, Hmm. saya lupa gitu. Jadi ada sisi persepsi, persepsi dari internal gitu ya, gitu Ya. artinya pelaku atau AS-nya sendiri, kemudian pengalaman. Nah, yang kedua ada sisi pengalaman, pengalaman dari misalnya pelaku atau pengguna atau mitra yang berhubungan dengan AS-nya. Nah, yang ketiga ada sisi expertnya. Jadi misalnya Hmm. para ahli, para pengamat masing-masing untuk kementerian lembaga atau pemerintah daerah gitu. Nah, ini tiga komponen dalam menilai sistem apa namanya, integritas begitu. Nah, Hmm. kemudian yang dilihat apa saja gitu ya. Ada, kan tidak ada 4 aspek besar, Bu Meldi, yang dilihat dalam Hmm. sistem plan integritas ini gitu ya. Pertama itu dari mana pengelolaan anggarannya. Jadi dilihat apakah pengelolaan anggarannya sudah betul, perencanaan, pelaksanaan dan seterusnya begitu. Kemudian bagaimana dikelola, dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua aspek budaya anti korupsi. Jadi Hmm. kulturnya, nilainya gitu ya. Kemudian yang ketiga pengelolaan sumber daya manusia gitu ya. Pengelolaan Hmm. sumber daya manusia mulai dari promosi, benturan kepentingan dan segala macam dalam mengelola sumber daya manusianya. Nah, Hmm. kalau apa namanya, beberapa waktu yang lalu kita bisa bahas tentang
pungli ya pungli untuk ASN, nah ini juga menarik di sana, gitu. Jadi bisa dikaitkan. Nah yang terakhir itu sistem anti korupsinya secara keseluruhan. Gitu. Nah dari 4 komponen utama itu kemudian diurutkan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan indikator-indikator penilaian begitu. Agak banyak, ada puluhan gitu ya. Nah kemudian siapa saja yang menilai, mostly yang menilai itu adalah ASN-nya sendiri. Jadi KPK membangun sistem semacam kalau survei atau sensus ya ada pendekatan secara proporsional begitu, kemudian melihat risikonya mana yang paling strategis gitu ya. Nah, kemudian diberikan bobot persentase sekian persen. Nah, penilai utama itu adalah pengakuan dari masing-masing AS-nya gitu ya. Artinya mulai dari eselon ya, dari pejabatnya sampai ke bawahnya begitu. Kemudian yang ketiga penggunaan layanan gitu ya. Nah, terakhir pendapat atau komentar dari expert atau narasumber gitu. Nah, itu kurang lebih dari dari sistem penilaian integritas yang dibangun oleh KPK begitu. Sekali lagi nanti bisa dilihat di website Jaga Gua ID. Nah kalau kita lihat gitu, kira-kira apa sih hasilnya, Bung Meldi ya? Ini yang menarik ya kalau kita lihat. Pertama saya akan coba, karena ini menyangkut kementerian lembaga, pemerintah daerah. Nah, untuk yang sekarang gitu, kita akan coba bahas dari kementerian lembaga sendiri. Gitu. Jadi hanya untuk segmen kementerian lembaga, gitu ya. Artinya di tingkat pemerintah pusat. Gitu. Nah, yang menarik adalah kalau kita mau coba bandingkan karena data mentahnya begitu ya, dari 2001-2002, 2 survei terakhir misalnya, secara umum terjadi penurunan. Jadi kalau misalnya 2000, jadi kalau kita rata-ratakan misalnya 2021 itu indeks integritasnya itu di atas 80, itu kurang lebih 82-an kalau tidak salah begitu ya gitu. Nah kemudian 2022 itu turun menjadi di bawah 80, 79 kalau tidak salah gitu. Nah artinya apa? Memang ya kalau dari beberapa indikator yang digunakan misalnya, mungkin ada beberapa situasi tantangannya agak berbeda. Nah saya melihat gitu ya, salah satu yang menarik adalah situasi COVID ya. Jadi kalau kita kita lihat dalam beberapa literatur atau hasil survei-survei gitu ya yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga internal auditor secara global misalnya, situasi COVID itu menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko fraud, risiko korupsi. Kenapa? Gitu ya. Karena COVID itu kan orang semakin susah bertatap muka atau bertemu secara langsung, semua dilakukan secara online. Artinya apa? Ini juga berimplikasi kepada makin berkurangnya mungkin pengawasan, makin berkurangnya mekanisme interaksi gitu. Bahkan kalau kita lihat dalam audit untuk tahun anggaran 2020 saja, misalnya BPK itu banyak mengeluarkan remote audit. Jadi audit secara tidak langsung lewat Zoom, lewat tatap mata seperti ini begitu ya. Nah, biasanya kan dulu langsung ke on-site-nya, datang ke sana begitu. Jadi beberapa lewat mekanisme tidak langsung gitu, secara online. Remote sensing lah kalau istilah kita di teknik gitu ya, dipakai teodolit, dipakai jarak jauh begitu. Nah, situasi coronavirus gitu ya, 2020-2021 itu membuat misalnya mungkin dalam persepsi membuat pengawasannya menjadi longgar sehingga indeks persepsi korupsinya integritasnya itu menurun begitu. Nah, itu kurang lebih secara umum ya gambaran awalnya Bung Meldi ya, terkait penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK begitu. Ini data ini sebenarnya Bung Firdaus ini kan digunakan untuk feedback ya, untuk feedback bagi kementerian-kementerian gitu ya. Dan ini akan menjadi catatan ya. Kalau anak SD itu raport gitu kasih. Raport dia dikasih. Nah, ini feedbacknya gimana Bung Firdaus? Feedback dari pertama kalau kita lihat artinya kan hasil penilaian ini kan dilakukan oleh internal sendiri gitu ya, dikelola oleh KPK. Kemudian disampaikan oleh KPK gitu ya kepada masing-masing institusi baik kementerian atau lembaga. Nah pertama kalau kita bicara feedback, kita lihat dulu kira-kira gambaran secara sederhananya begitu ya. Kita lihat misalnya untuk 2021 siapa sih kementerian lembaga gitu ya yang punya nilai terendah gitu ya. Nah kita ambil contoh misalnya untuk tahun 2021 ya, saya harus lihat dulu gitu ya. Nah di 2021 gitu ya, yang kementerian lembaga yang punya nilai integritas terendah, ini terutama untuk kementeriannya gitu, ada 5, ada 4 ya, saya ambil contoh ya, gitu ya. Satu ada Kementerian Pemuda Olahraga gitu, integritasnya hanya 71, kemudian Dewan Perwakilan Daerah juga 71, kemudian Kementerian Pertahanan, ini Pak Prabowo ya, itu nilainya 72 gitu ya. Kemudian ada satu komisi kejaksaan. Gitu.
Ini juga terendah, nilainya 71 gitu. Ini paling tidak yang terendah gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat yang tertinggi misalnya untuk tahun 71 gitu ya, itu ada Kementerian Keuangan, ada Bank Indonesia, ada PPATK, ada LAN, kemudian ada Lembaga Ketahanan. Itu rata-rata nilainya di atas 88 gitu. Nah, itu untuk tahun 2021. Nah, kemudian untuk tahun 2022 kalau kita lihat gitu ya, mana yang terendah gitu. Artinya ini kan perkembangan di dalam survei integritas yang dibangun oleh Kementerian Lembaga. Nah, tahun 2022 gitu ya, itu rata-rata nilainya yang dari 5 terendah itu 69, itu nilai integritasnya. Yang terendah itu mulai dari Komisi Penyiaran itu nilainya 65, kemudian Kepolisian Negara Indonesia itu nilainya 66 gitu ya. Pak Kapolri mohon izin begitu ya. Itu situasinya begitu dari penilaian KPK gitu ya. Kemudian berikutnya ada Kementerian ATR Tata Ruang, kemudian ada Komisi Kejaksaan, dan terakhir itu Kementerian Pemuda Olahraga. Jadi Kemenpora itu jadinya rendah gitu. Itu 5 rendah untuk tahun 2022 gitu ya. Nah, yang terbaik untuk tahun 2022 kalau kita lihat lagi gitu ya, itu kurang lebih ya tidak banyak berubah ya. Ada Bank Indonesia gitu ya, ada OJK, ada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LKPP, kemudian ada Sekretariat Negara, ada Badan Nasional Sertifikasi gitu. Itu kalau kita mau coba head to head kan sebagai evaluasi gitu, mana yang juara kelas gitu, mana yang misalnya harus mendapat perhatian. Nah, saya menyebutnya sebagai sebagai sebuah tantangan begitu untuk kementerian lembaga gitu. Nah, tentu feedbacknya harus ditanggapi oleh kementerian lembaga atau pemerintah daerah ya. Kebetulan saat ini kita bicara tentang kementerian lembaga. Artinya harus meningkatkan gitu. Karena kalau kita lihat instrumen ditanya, apakah Anda punya pengalaman melihat di antara kita mendapatkan suap atau tidak? Begitu ya, gitu. Itu kan suatu yang sangat real begitu. Jadi yang bertestimoni adalah pegawainya sendiri gitu. Kemudian apakah Anda melihat misalnya di dalam pengelolaan pertanggungjawaban perjalanan dinas itu ada yang memanipulasi kwitansi atau tidak? Gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Bu Meldi ya. Dan pegawainya menjawab, iya, kami mengalami itu gitu. Kemudian apakah juga ada campur tangan dalam pengelolaan baik itu anggaran atau pengelolaan sumber daya manusia di kementerian Anda? Nah, yang menjawab adalah mereka sendiri. Artinya apa? Kalau memang itu nilainya masih tinggi, artinya risiko masih sangat tinggi, itu menjadi bahan perbaikan, bahan introspeksi diri untuk kementerian lembaga masing-masing gitu. Jadi jangan dicuekin karena publik juga tahu gitu sebagai indikator. Sebagai indikator untuk menilai performa apakah kementerian lembaga Anda baik dalam membangun integritas atau tidak. Karena sekali lagi integritas tidak menjamin 100% bebas dari korupsi, Bu Meldi ya, betul ya? Gitu ya. Tapi kalau integritasnya semakin tinggi, maka kita bisa berharap misalnya pelayanannya akan semakin baik, akuntabilitasnya semakin baik, transparansinya semakin baik, begitu. Kita misal ngambil BI ya, Bung Firdaus. Ya, BI itu kan kenapa dia sistemnya berintegritas? Karena secara sistem dia menggunakan prosedur ya bank gitu ya, maka dia berintegritas kan. Nah, saya kira pola seperti BI ini yang harus ditularkan ke departemen lain sehingga departemen lain punya sistem administrasi, sistem birokrasi dan sistem prosedur-prosedur kayak BI gitu ya, yang semuanya transparan dan bisa dilihat jejaknya apa segala macam ya. Karena itu adalah model perbankan ya. Perbankan harus begitu kan, kalau enggak orang nggak percaya sama perbankan. Betul. Nah, model perbankan ini yang digeser ke kementerian-kementerian gitu. Bung Firdaus, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Salam Selamat sore. Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.